Ini adalah Lee Chaolan. Dia ini salah satu karakter yang paling susah di Tekken guys. Kombonya sangat susah dan banyak jurusnya yang harus dilakukan dengan timing yang tepat. Butuh ratusan bahkan ribuan jam untuk menguasai dan menyempurnakan Lee Chaolan. Jujur aja dari dulu gue pengen banget menguasai si Lee, karena dia dulu karakter andalan gue di Tekken 4 waktu gue masih bocil. Terdorong karena rasa penasaran, gue pun menyisihkan 10 jam berharga dari hidup gue buat bener-bener belajar si Lee Chaolan. Inilah cerita perjalanan gue. Setiap kali gue belajar suatu karakter, hal yang pertama gue pelajarin itu pasti kombonya guys ya. Awalnya gue main pakai arcade stick ya, tapi di tengah jalan gue nyerah guys karena kombonya si Lee ini benar-benar terlalu susah kalau pakai arcade stick ya. Jadi gue pakai controller yang namanya hitbox. Nah ini dibentuknya nih. Jadi hitbox ini gue buat dengan kakak sepupu gue dengan kayu jati guys ya. Tentunya semua tombol yang gue pakai ini semua Sanwa ya, original semua ya guys ya. No KW-KW-an, real dari Jepang. Kalau kalian tertarik dan mau beli, bisa PC gue di Instagram ya. Stoknya terbatas dan ini limited edition ya, anjay. Oke, balik ke video. Jadi ada dua combo yang pertama kali gue pelajarin. Yang pertama dari uppercut. Nah, di sini tuh ada bagian dimana kita harus melakukan serangan right cross yang di cancel ke misstep. Ini harus dilakukan sekitar 2-3 kali supaya damage kombonya sakit. Pencetan timing dari right cross ini harus akurat dan cepat. Untungnya gue pakai hitbox ya guys ya. Jadi alhamdulillah setelah 1 jam gue akhirnya berhasil melakukan combo dari uppercutnya si Lee. Nah, untuk combo yang kedua ini benar-benar susah banget guys, asli. Kombonya dari serangan counter hit Silver Low. Kita harus angkat musuhnya pakai Stinging Rush yang di cancel ke misstep. Terus kita lanjutin kombonya kayak combo yang pertama guys. Sumpah ini timing Stinging Rush-nya ketat banget guys ya. Gue butuh sekitar 1 jam buat bener-bener belajar combo ini. Tapi setelah 3 jam bertapa melakukan combo-kombonya si Lee, akhirnya gue ngerti nih teori kombonya ya. Saatnya terjun ke quick match ya guys ya. Musuh pertama gue adalah pemain Lily. Jujur di match ini gue masih ngebiasain diri sama pencetan jurus-jurusnya Lee. Ada beberapa jurusnya yang berhasil gue pakai untuk ngepanis si Lily. Tapi karena jam terbang gue masih dikit, semua usaha gue gagal guys. Jadi di match ini sayangnya yang lebih unggul adalah Lily. Setiap kali gue dapat kesempatan combo, gue selalu gagal ngelanjutin guys. Jujur aja gue lupa pencetannya sih. Meskipun gue kalah, ini masih terlalu awal buat menyerah. Beberapa menit kemudian gue ketemu pemain Dragunov. Di sesi ini gue udah cukup nyaman dengan beberapa jurusnya Lee. Gue mulai pakai serangan-serangan yang bagus dan untuk pertama kalinya gue berhasil dapat combo. Meskipun wall combonya gagal di combo yang pertama. Tapi gue berhasil menutup ronde dengan wall combo standarnya si Lee. Timing dari uppercut gue juga udah mulai membaik. Jadi gue dapat combo lagi. Dan kali ini beneran guys kombonya dengan wall combo ya. Di sini gue coba-coba pakai wall bounce di dekat dinding, dan ternyata wall bounce-nya Lee ini lumayan bagus. Tapi gue masih harus hafalin lanjutannya setelah wall bounce. Oh ya alhamdulillah gue juga dapat combo sulitnya dari counter hit Silver Low. Gue bener-bener gak nyangka ini guys. Menurut gue semua kombonya Lee ini seru banget untuk dilakukan. Meskipun susah tapi feel-nya ketika kalian berhasil melakukan combo itu bener-bener nikmat guys, asli. Gak ada tandingnya pokoknya dah. Setelah ngelawan Dragunov selama 1 jam, 2 jam berikutnya gue habisin dengan melawan pemain Miguel di quick match. Di sesi ini gue nggak sengaja dapat combo buat Rage Art. Ini sumpah keren banget guys. Oh ya, gue juga dapat combo dari counter hit High Kick. Ini damage-nya lumayan sakit untuk sebuah counter hit dari High Kick ya. Berkat sesi quick match ini, akhirnya gue bisa melakukan combo-kombonya Lee. Dan sekarang saatnya untuk belajar punishment-nya si Lee. Di practice mode gue belajar semua punishnya si Lee, mulai dari 10 frame. Dia emang punya acid rain, punisher 10 frame yang bagus banget, tapi untuk pemula seperti gue nggak bakal bisa melakukan ini di match beneran guys ya, nggak bakal. Jadi prioritas gue guys di sini tuh untuk ngafalin punishnya yang konsisten dan gampang aja guys ya. Kalau yang susah-susah gue skip dulu. Mulai dari punish standing dan crouching. Overall gue ngerasa punishnya si Lee ini lumayan bagus, meskipun range-nya ampas kalau dibandingin karakter lain. Oh iya, beberapa punishnya dari crouch ini memang agak susah untuk dilakukan. Jadi memang butuh latihan sih. Seperti punisher 14 frame-nya dan 15 frame ke atas. Itu memang agak aneh, jadi harus latihan. Setelah belajar dan ngafalin punishment-nya, 2 jam berikutnya gue habisin untuk belajar combo-kombonya Lee yang lain. Yang pertama dari counter hit Silver Hill dan juga Hopni. Karena combo ini dua-duanya itu kayaknya penting banget sih untuk dihafalin. Setelah 9 jam belajar Lee, akhirnya gue ngerasa siap untuk terjun ke rank match. Jadi keesokan harinya, gue memutuskan untuk push rank di rank match sambil live stream. Inilah yang terjadi guys.
Oke, menang. Nice. Let's go. Gila. Oke. Oke. Nice. Jangan nge-lag please. Nice. Let's go. Nice dinding. Nice. Mati kah? Oke. Nice. Standar. Let's go. Yep. Kita banting. Let's go. Sampai kah? Nice. Menang kah? Oke, cek. Nice. Nice. Banting. Nice. Gila, miss splashnya. Tidak dong, bro. Nice. Satu lagi guys. Ayo. Nice. Nice step. Gila. Ngapain lu? Mungkin anjing. Langsung. Wah, dikit lagi. Nice. Nice. Satu cek. Let's go. Berhasil kita guys mencapai Byakko.